Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sudah lelah dan menyerah berdoa agar mantan bisa kembali. Ya. Nah, saya baca di salah satu video di channel kita ini ada satu komentar ya yang menarik untuk kita kupas lebih jauh ya. Sudah berdoa dan kemudian merasa lelah dan mungkin juga mau menyerah saja untuk tidak berdoa lagi. Kenapa? Karena dari doa yang dipanjatkan belum terlihat respon apapun dari mantan. Ya. Padahal itu sudah berdoa loh ya. Sudah berdoa dan kemudian mantan belum merespon. Apalagi ketika Anda tidak pernah berdoa dan tidak pernah meminta. Ya, maka mantan akan pergi selamanya dari Anda. Nah, jadi apakah mantan akan kembali kepada Anda atau tidak? Itu kan pilihan ya. Kalau ingin dia kembali, ya berusahalah. Yang kita bahas kan ketika memang sudah tidak ada lagi cara untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Ketemu sudah tidak mungkin. Komunikasi secara online juga sudah tertutup semua. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan sekarang adalah mengetuk hatinya dengan berdoa. Ya. Nah, kenapa berdoa saja capek? Dulu ketika jalan ke sana kemari, ya, melayani berbagai keinginan-keinginan mantan, datang ya, misal ke kos-kosannya pagi hari karena dia minta diantarkan pagi, padahal baru begadang mengerjakan tugas kuliah sampai jam 3 pagi. Jam 4 sudah berangkat menempuh jarak berpuluh kilometer untuk bisa mengantarkan mantan yang tercinta itu, yang pada saat itu masih menjadi pasangannya, dan tidak mengeluh capek. Padahal naik sepeda motor 10 kilometer saja, itu pinggangnya rasanya sudah pegelnya luar biasa ya. Maka kalau di traffic light ya, di traffic light atau di lampu merah hijau itu, atau di lampu lalu lintas ya, ketika lampu merah orang berhenti, nah itu saya amati banyak orang yang kemudian menggunakan kesempatan itu untuk meregangkan otot-otot di pinggangnya sehingga berdiri itu dari sepeda motornya begitu ya, karena memang menggunakan sepeda motor itu capek ya, bawa mobil juga seperti itu, dan kita tidak pernah mengeluh capek. Kehujanan, kepanasan, untuk pergi ke sana kemari, melayani berbagai kepentingan, kebutuhan-kebutuhan mantan. Dia harus ketemu dengan dosen pembimbingnya, dia harus begini, dia harus begitu, dan kita tidak pernah mengeluh capek. Kenapa? Karena bahagia. Sekarang berdoa. Berdoa berapa lama sih yang kita lakukan setiap kita berdoa? Paling lama 10 menit kan? Apa kemudian berdoa itu seperti orang bawa kendaraan? Apa seperti ngayuh sepeda? Apa seperti mencangkul di sawah?
Apa seperti berenang di lautan? Kan tidak. Berdoa kan dalam posisi duduk. Bahkan kalau tidak mau mengangkat atau menengadahkan tangan berdoa, tangannya di bawah, hatinya yang berdoa pun doanya tetap diterima. Dan kita mengeluh capek. Karena apa? Karena kita tidak ikhlas di dalam berdoa. Hati kita tidak senang. Padahal ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, tetapi kita justru merasa kelelahan, justru merasa capek. Ya, harus saya kasih tahu ya, mantan kembali atau tidak, ya, itu kan yang punya mimpi, yang punya keinginan, yang punya cita-cita kan kita. Dan yang butuh berdoa, butuh minta kepada Allah, yang membutuhkan Allah, itu siapa? Kan kita. Apa kemudian Allah butuh kepada kita? Enggak. Ya. Kita berdoa, kita beribadah kepada Allah, itu tidak akan memperbesar apapun. Dan ketika kita tidak beribadah bagi Allah juga tidak mengurangi apapun. Allah tidak butuh kepada kita. Yang butuh itu adalah kita yang membutuhkan Allah. Allah itu maha besar. Allah itu maha berkuasa. Yang kebesaran dan kekuasaannya itu sama sekali tidak tergantung kepada ibadah kita, kepada doa yang kita panjatkan. Ya, ada kita, tidak ada kita, Allah tetap yang maha besar. Allah tetap yang maha berkuasa. Karena itu kan kita yang butuh kepada Allah. Kita butuh berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan. Butuh kan? Kita berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang. Kita berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan rezeki. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar kuliahnya bisa dilancarkan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar orang tua kita umurnya panjang. Kita juga memohon kepada Allah agar pandemi COVID-19 bisa segera selesai dan kita bisa hidup normal lagi. Kita yang berdoa dan berdoa kepada Allah karena kita yang membutuhkan Allah. Ya. Karena itu, ketika kita merasa lelah dalam berdoa, pertanyaannya, kenapa bisa lelah? Apa kemudian kita berdoanya sambil koprol-koprol? Salto? Apa kita berdoanya sambil push up? Sampai kita kecapean? Ya. Kenapa bisa sampai lelah? Padahal berdoa itu sama sekali tidak membuat orang lelah. Ya. Berdoa itu bahkan sampai meneteskan keringat pun tidak. Paling kalau ada keringatnya yang keluar karena cuacanya yang panas, bukan karena aktivitas fisiknya. Berdoa itu sama sekali tidak lelah. Tetapi yang membuat kita lelah, karena apa? Karena hati kita tidak ikhlas di dalam berdoa. Maka ya, kitalah yang saat ini membutuhkan Allah. Ya kalau kita pengen mantan kembali, lanjutkan berdoanya. Tapi kalau kita memang memilih agar mantan bisa bersanding selamanya dengan orang ketiga,
yang bersamanya pada saat ini, berhentilah berdoa. Doakan saja agar mantan dan orang ketiga bahagia. Selesai. Ya. Tapi apakah kemudian di luar kebutuhan mantan kita tidak minta kepada Allah hal-hal yang lain? Kan kita tetap minta juga. Ya. Nah, karena itu di dalam surat Fatir ayat yang ke-15 kita diingatkan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Ya, Allah itu maha kaya, Allah itu maha berkuasa. Kalau sampai kita berpaling dari berdoa, kita berpaling dari mengharapkan pertolongan Allah, yang rugi adalah diri kita sendiri. Ya, nah, maka di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, fakafaru wa tawallaw wastakhnallah wallahu ghaniyun hamid. Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Ya, jadi ya, ketika kita berdoa hari ini agar mantan kembali, dan mantan belum kembali, artinya apa? Artinya doanya harus kita tingkatkan. Keyakinan bahwa doa itu terkabul harus kita tambah, ya. Dan kemudian keikhlasan di dalam berdoa, kepasrahan kepada kehendak Allah, itu juga harus kita perbaiki di dalam diri kita. Ya. Dan kalau hari ini dia belum kembali, kalau kita pengen dia kembali, lanjutkan berdoanya. Sampai kapan, Ustaz? Sampai doanya dikabulkan, dan setelah dikabulkan. Ada orang berdoa, Allah kabulkan dengan cepat. Mantannya balik. Tapi setelah itu dia lupa lagi untuk berdoa, dan mantannya pergi lagi. Ya. Jadi sampai kapan? Ya, kalau memang Anda mencintai mantan, berdoalah sampai doa Anda dikabulkan. Dan setelah itu lanjutkan berdoanya agar dia terus berada di sisi Anda, menjadi pasangan Anda yang sakinah, mawaddah, warahmah, membangun pernikahan yang diberkahi, menjadi pendamping Anda dunia akhirat. Ya, tapi kalau yang mau berhenti berdoa juga tidak apa-apa, tapi ikhlaskan. Ya, ketika Anda berhenti berdoa, Anda juga tetap harus belajar ikhlas. Ikhlas mantan tidak akan pernah kembali. Ikhlas mantan akan menjadi milik orang ketiga selamanya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.